Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan tugas kelompok ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya mewakili anggota kelompok saya untuk berterima kasih kepada Ibu Dian Mega, pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Dini Mursidin. Kemudian ada saudari Resmayanti sebagai pembawa materi untuk menjelaskan nantinya aplikasi yang telah kami buat. Kemudian untuk saudari Darmi, saudari Wahira dan juga saudara Insan Batria itu akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan atau yang telah diberikan oleh Ibu. Baik, untuk itu saya serahkan kepada saudari Resmayanti untuk membacakan atau menjelaskan langkah-langkah tentang materi atau aplikasi yang telah kita buat. Untuk itu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resmayanti dengan NIM D0221383. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami membuat aplikasi media pembelajaran interaktif untuk anak SD, SMP, dan SMA yang masing-masing di kelas akhir. Seperti misalkan untuk anak SD itu di kelas 6, SMP di kelas 9, dan SMA di kelas 12. Nah, di halaman pertama di sini kami menyediakan login seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan nama siswa, kemudian nama sekolah atau asal sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah mengisikan data ini dengan benar sesuai dengan nama siswa dan juga asal sekolah siswa, di sini kami menyediakan fitur login untuk masuk ke halaman berikutnya. Seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke halaman berikutnya setelah login, di sini kami menyediakan 4 fitur, yaitu fitur untuk materi untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, dan juga ada bank soalnya. Nah, di sini kami menyediakan fitur login yang seperti ini, buka. Di sini ketika kita mengklik ini, kita akan masuk ke materinya. Seperti ini. Nah, di sini juga kami telah menyediakan 4 mata pelajaran yang umum seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan sosial. Nah, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, di sini ketika kita mengklik buka ini atau tombol buka ini, kita akan masuk ke materinya seperti ini. Nah, di sini
seperti menu materi tadi. Di sini ketika kita mengklik tombol bukannya itu, maka otomatis kita akan masuk ke bank soal. Tetapi di sini kami belum mengisikan untuk bank soalnya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan, ini tombol home untuk kembali ke menu awalnya, dan tombol back ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini juga tampak nama siswa yang telah diisikan pada menu loginnya tadi, seperti ini. Nah, dan ini kami juga menyediakan tombol outnya di sini, logoutnya seperti ini. Nah, ketika kita mengklik tombol logoutnya ini, kita akan otomatis kembali ke halaman loginnya tadi. Nah, seperti ini. Dan jika kita ingin login kembali dengan nama yang berbeda atau dengan nama sekolah yang berbeda, kita cukup menghapusnya saja. Seperti ini. Sekolahnya biarkan saja. Nah, ketika kita login kembali, maka nama pemiliknya di situ akan berubah seperti ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resmayanti yang telah menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Kemudian saya persilahkan kepada Saudari Darmi untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh dosen pengampu IMK atau dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan ide yang telah dibuat. Ide yang kami buat yaitu media pembelajaran interaktif. Pertanyaan kedua yaitu apa permasalahan utama pada aplikasi yang akan dibuat. Pada aplikasi yang dibuat, materi masih belum lengkap dan masih banyak materi yang belum terisi, dan juga desain aplikasi yang masih perlu dimodifikasi lagi agar pengguna tidak merasa bosan saat memakai aplikasi. Dan pertanyaan ketiga yaitu apa fungsi utama aplikasi yang akan dibuat. Menjelaskan, yaitu fungsi aplikasi yang kita buat yaitu sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak SD kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12, dan juga membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, meningkatkan kualitas belajar siswa. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian terima kasih kepada Saudari Darmi yang telah membacakan materi kami atau menjawab yang disediakan oleh Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Wahira. Untuk Saudari Wahira, saya persilahkan untuk membaca atau menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Ibu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu, yaitu yang keempat, bagaimana cara memproses datanya. Satu, aplikasi ini tidak perlu daftar sama sekali, hanya perlu login menggunakan nama siswa dan asal sekolah. 2. Setelah login menggunakan nama siswa dan asal sekolah, aplikasi ini menyediakan menu pembelajaran berupa materi SD, SMP, dan SMA, serta bank soal. Yang kelima, apakah ide ini merupakan ide untuk aplikasi yang akan dibuat dan dibutuhkan banyak orang? Jika merupakan suatu yang dibutuhkan, siapa target user yang dituju? Siapa yang dapat menggunakannya?
Aplikasi yang dibuat ini cukup dibutuhkan oleh siswa SD hingga SMA karena selain materi yang tersedia secara offline, loginnya pun sangat mudah. Yang keenam, daftar fitur yang akan digunakan untuk mendukung aplikasi. Daftar fitur dari aplikasi ini: 1. Login, 2. Menu utama, 3. Menu materi SD, SMP, SMA, 4. Menu bank soal. 7. Apa yang membuat ide ini berbeda atau lebih baik dari aplikasi yang sudah ada terdahulu? Support apa yang akan diberikan? Untuk perbedaan yang lebih baik dari yang sudah ada sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahira atas jawaban yang telah dilemparkan atau yang telah dibacakan. Kemudian untuk itu soal yang terakhir atau pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada saudara Insan Batria untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Ibu. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Kemudian saya akan melanjut menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari nomor 8. Jika aplikasi berhubungan dengan pengolahan data, dari mana asal data? Sebagai contoh, apakah data berasal dari input keyboard atau file atau dari suara? Nah, jawabannya adalah aplikasi yang kami buat itu dibentuk dalam penginputan keyboard. Jadi pengolahan data aplikasi yang dibuat berasal dari inputan keyboard secara full. Kemudian pertanyaan selanjutnya di nomor 9, apa bentuk pengolahan data yang diambil atau data yang diinput? Contoh data registrasi dan data lain-lain. Jawabannya, aplikasi yang kami buat bentuk pengolahan data yang diambil berupa login pada aplikasi. Jadi ketika login pada aplikasi tidak membutuhkan registrasi apapun, hanya membutuhkan nama dan asal sekolah, dan kemudian dapat mengakses beberapa fitur yang ada di dalamnya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 10, apakah aplikasi membutuhkan output yang berupa cetakan atau print out? Jawabannya no. Aplikasi yang dibuat tidak memiliki output karena merupakan aplikasi media pembelajaran. Nah, jika persyaratan sudah dipetakan secara detail, baik fungsi input maupun outputnya, maka perlu ditinjau kembali apakah masih perlu diubah dan diperbaiki. Bila ternyata sudah baik, maka tiba saatnya kita memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk membuat aplikasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, dan kemudian saya kembalikan ke moderator dengan ucapan terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.